Pemirsa, Kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang menjadi sorotan banyak kalangan. Hal ini lantaran ketidaklaziman KLB tersebut. Meskipun banyak partai yang juga penyelenggara KLB dalam perjalanan politiknya. Lalu apakah atraksi tentang politik ini akan menjadikan Partai Demokrat bisa mempengaruhi arah kebijakannya? Kita akan bahas hari ini dalam KLB Politik AHY versus Muldoko. Dan untuk informasi pertama, kita akan menyajikan serangkaian informasi pada hari ini. Pemirsa, yang pertama, Partai Demokrat dari kubu AHY mendatangi kantor Kemenkumham dan KPU untuk mempertegas legalitas partai berlogo Mercy. Senada kubu KLB Deli Serdang juga mewacanakan datangi kantor Kemenkumham. Ratusan kader dan pimpinan Partai Demokrat sudah memenuhi kantor DPP partai berlogo Mercy hari ini. Mereka berencana akan mendatangi kantor Kemenkumham dan KPU untuk mempertegas legalitas Partai Demokrat. Hal ini menyusul digelarnya KLB di Deli Serdang yang mengusung Muldoko sebagai Ketua Umum. Aksi mendatangi kantor Kemenkumham akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. ADART yang sah, yang berlaku dan telah disahkan juga oleh negara, oleh pemerintah, oleh Kemenkumham pada Mei 2020 yang lalu, termasuk surat keputusan SK tentang status ketua DPD, 34 ketua DPD se-Indonesia dan 500 ketua DPD Indonesia. Sekali lagi yang sah, yang memang terdaftar sebagai pemegang hak suara yang sah dan konstitusional di Partai Demokrat. Para pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat di Jawa Tengah menyatakan siap keluar dari partai jika Demokrat tanpa SBY dan AHY. Keputusan untuk keluar partai jika Demokrat tanpa SBY dan AHY diambil dalam rapat koordinasi daerah Partai Demokrat Jawa Tengah Minggu siang. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti, mengatakan kader Demokrat Jateng solid mendukung AHY sebagai Ketua Umum yang sah dan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai. Rakorda dihadiri Ketua DPD dan 35 Ketua DPC Partai Demokrat se-Jawa Tengah ini menghasilkan 7 keputusan. Di antaranya menolak Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala Badan Komunikasi DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menuduh biaya KLB menghabiskan hingga ratusan juta berasal dari oknum yang diuntungkan di kegiatan tersebut. Kepala Badan Komunikasi DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menuding donatur dari kegiatan KLB di Sumatera Utara berasal dari orang yang diuntungkan oleh kegiatan tersebut. Biaya yang mencapai ratusan juta rupiah digelontorkan untuk memilih Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum versi KLB Sumatera Utara. Mahendra mengungkap ada sejumlah mantan kader Partai Demokrat yang kini sudah tidak menjabat lagi di balik KLB Sumatera Utara. Pemirsa, menanggapi kisru kudeta di Partai Demokrat, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengaku belum bisa mengambil tindakan apapun. Pemerintah masih menunggu adanya laporan terkait adanya KLB, sah atau tidaknya KLB Demokrat akan dinilai nanti oleh pemerintah. Ketua Umum Partai Demokrat sampai saat ini ya adalah AHY. Nanti akan timbul persoalan apakah ADART yang menjadi dasar apa yang disebut KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak. Nanti kita nilai. Kita akan nilai secara terbuka dari logika-logika hukum, karena logika hukum itu juga logika masyarakat. Jadi kita nggak boleh main-main gitu. Jadi ADART yang sah itu sampai sekarang di Kemenkumham yang diserahkan tahun 2020 itu nanti dasar utamanya. Lalu kalau ada yang mengajukan perubahan, kita tanya bagaimana mengubahnya, siapa yang mengubah, forumnya apa, yang hadir di dalam forum itu sah apa tidak. Nanti kita semuanya akan Perbincangan etika politik KLB versus AHY akan hadir sesaat lagi. Indonesia Bicara segera kembali.